Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Aulia Rahmi dengan NIM 18622012886, kelas 6 Shift 3, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman stewardship dan positive accounting theory. Dalam hal ini, perbedaan utama antara stewardship dan teori positif akuntansi terletak pada mekanisme pengelolaan risiko. Teori ini mempromosikan mekanisme kontrol yang mengakibatkan biaya baru muncul lagi. Sementara teori stewardship mempromosikan pengembangan kepercayaan menurut Davis et al. Pada tahun 1997. Stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara steward dengan prinsipal. Akuntansi sebagai penggerak driver berjalannya transaksi bergerak ke arah semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dan akuntansi dalam perkembangan organisasi sektor publik. Teori stewardship menyatakan bahwa seorang manajer ketika dihadapkan pada suatu tindakan yang dipandang tidak menguntungkan secara pribadi dapat dipatuhi berdasarkan rasa tanggung jawab dan identifikasi dengan organisasi. Variabel lainnya memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat diajak bekerja sama dalam organisasi. Teori positif lebih mengacu pada penelitian empiris yang memaksimalkan keuntungan, baik investor, manajer, maupun masyarakat luas. Dalam memilih metode akuntansi yang ada, menurut Blau pada tahun 1992 menjelaskan bahwa teori positif berkepentingan dengan masalah fakta, sedangkan teori normatif berkepentingan dengan masalah nilai. Perbedaan akuntansi positif dan akuntansi normatif. Yang pertama, perbedaan pendekatan dan dasar antara teori akuntansi menyebabkan dua taksonomi akuntansi. Pendekatan teori akuntansi positif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai sains. Pendekatan teori akuntansi normatif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art. Yang keduanya sama-sama diakui sebagai sarana pendekatan teori akuntansi. Lalu yang kedua, teori akuntansi normatif yang berbentuk praktik. Akuntansi berterima umum atau PABU merupakan acuan teori dalam memberikan jalan terbaik untuk meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan menggambarkan bagian mana interaksi antara variabel akuntansi dalam dunia nyata yang merupakan fungsi pendekatan teori akuntansi positif. Tidak menutup kemungkinan fakta yang ada di dunia nyata atau praktek akuntansi akan mempengaruhi teori akuntansi normatif. Hubungan ini sesuai dengan paham dialektika Hegel, di mana antitesinya dan tesis yang akan menghasilkan sistesis, dan sistesis akan menghasilkan antitesis. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang akan datang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting theory adalah variabel economic performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja maksimal dan baik. Manajemen berupaya memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ketiga hipotesis teori akuntansi positif, sehingga dengan pemilihan metode akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam tiga hipotesis teori tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, sehingga harga saham juga meningkat dan meningkatkan economic performance. Lalu,
Teori ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Demikian penjelasan rangkuman stewardship teori dan positive accounting teori. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.